Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Namaku Ratna. Aku baru pindah dari Bandung ke Jakarta. Kami pindah karena ayah dipindahkan tugas dinasnya ke Jakarta. Aku sebenarnya tidak mau pindah, karena jika aku pindah, aku harus menyesuaikan diri lagi pada lingkungan baru. Tidak hanya lingkungan yang harus aku sesuaikan, tapi rumah baru, sekolah baru, dan juga teman-teman baru. Aku adalah orang yang tertutup. Aku tidak suka banyak bicara dan tidak suka keramaian. Jakarta bukan tempat yang cocok untukku, karena terkenal dengan keramaiannya. Aku sudah bilang kepada ayahku kalau aku tidak ingin pindah, tapi ayah dan bundaku tetap memaksa aku untuk ikut pindah ke Jakarta. Akhirnya aku pun ikut dengan mereka ke Jakarta. Di perjalanan, aku hanya bisa terdiam dan hanya bisa bermain dengan adikku, Jody. Aku dan Jody lalu tertidur karena perjalanan ke Jakarta lumayan melelahkan. Entah sudah berapa lama perjalanan yang kami lalui. Aku kemudian terbangun dan langsung membangunkan Jody. Saat aku turun dari mobil, ada yang menarik perhatianku. Hal yang pertama aku lihat bukanlah rumah yang akan aku tinggali selama di Jakarta, tapi malah rumah yang ada di sebelah rumahku. Rumah itu mempunyai suasana yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku pun bertanya kepada bundaku, apakah rumah itu kosong? Tanyaku kepada bundaku sambil menarik bajunya. Bundaku hanya menjawab tidak tahu. Aku kemudian meninggalkan perhatianku pada rumah itu dan masuk ke dalam rumah baruku. Menurutku, rumah ini sangat berbeda dengan rumah yang dulu aku tinggal di Bandung. Rumah baruku ini lumayan besar dan sangat modern. Aku pikir rumahku yang di Jakarta akan lebih kecil dari yang di Bandung. Namun ternyata tidak. Setelah seharian berbenah rumah, akhirnya aku bisa istirahat juga dan membawa makanan kecil ke ruang tengah untuk menemaniku menonton TV. Di ruang TV sudah ada keluarga kecilku yang menunggu makanan yang aku bawa. Sambil menonton TV, kami kemudian mengobrol tentang apa yang akan kami lakukan besok saat hari pertama memulai kehidupan baru di Jakarta. Tidak terasa hari pun sudah cukup larut. Jody pun sudah tertidur di sofa. Ayah lalu menggendong Jody dan memindahkannya ke kamar. Aku pun juga sudah merasa lelah, dan aku pun kemudian berjalan ke kamar baruku. Aku naik ke tempat tidurku dan mematikan lampu kamarku. Awalnya aku tidur dengan lelap, namun aku terbangun karena mendengar sayup-sayup suara yang aneh. Terdengar seperti suara pintu terbuka, dan ada langkah kaki yang berjalan. Tapi aku mencoba untuk tidak peduli dengan suara itu dan melanjutkan tidurku sambil menarik selimutku. Pagi harinya aku terbangun karena bunda membangunkanku. Aku sama sekali tidak ingat dengan kejadian semalam. Aku kemudian berjalan menuju ke kamar mandi. Dan setelah mandi, aku turun ke bawah untuk sarapan bersama keluarga kecilku. Saat aku turun melalui tangga, aku melihat sosok bayangan yang berkelebat cepat di hadapanku. Dan bayangan itu menembus dinding. Itu membuatku diam sejenak dan berpikir. Tapi aku harus berpikir positif. Itu mungkin hanyalah salah lihat. Aku pun kemudian segera melupakan kejadian itu dan melanjutkan perjalananku ke ruang makan. Ayahku sedang sibuk mencarikan sekolah untukku dan Jody. Sedangkan bundaku pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tinggal aku dan Jody di rumah berdua. Seketika suasana rumah berubah menjadi tidak nyaman. Aku kemudian mengajak Jody untuk bermain keluar rumah. Tapi itu malah membuatku lebih tidak nyaman lagi. Jody pun asik bermain sendirian. Dia bermain lari-larian di sekitar pohon mangga yang ditanam di depan rumah. Tiba-tiba aku mulai teringat dengan rumah sebelah. Aku pun kemudian mulai berjalan ke tembok yang membatasi antara rumahku dan rumah tersebut. Aku kemudian mulai mengintip ke rumah tersebut.
Aku melihat rumah itu tidak terurus dan sudah banyak rumput liar yang tumbuh di halaman yang cukup luas. Pandanganku pun beralih ke balkon kamar di ujung atas. Awalnya aku hanya melihat gorden kamar yang bergerak seperti tertiup angin. Namun, aneh, kok ada angin di dalam kamar ya? Pikirku di dalam hati. Setelah beberapa lama kemudian aku memandang ke kamar itu, tiba-tiba muncullah sosok perempuan dengan rambut panjang sepinggul yang menutupi wajahnya. Dia mengenakan pakaian putih dan kakinya melayang. Aku pun tersentak kaget, tapi aku bukannya lari masuk ke dalam rumah, melainkan malah terus menatap sosok tersebut. Sosok itu tampak marah dengan perbuatanku. Dia menatapku dengan mata yang merah. Dan tiba-tiba dia melompat. Dia melompat dari balkon lantai 2 ke halaman rumahnya. Dia mendarat tepat tanpa luka sedikit pun. Dia lalu berjalan mendekatiku sambil tertawa menyeringai. Aku pun mulai berpikir, perempuan itu bukanlah manusia, melainkan hantu. Aku kemudian terdiam membeku di tempatku. Pikiranku kosong. Namun saat itu tiba-tiba Jody menyadarkanku. Entah bagaimana aku bisa tertidur di halaman rumah itu. Sepanjang malam, aku terus memikirkan kejadian itu. Tiba-tiba Jody membangunkan tidurku. Kata Jody sambil membangunkanku yang tertidur di halaman rumah sebelah. Entah bagaimana aku bisa tertidur di halaman rumah itu. Sepanjang malam aku terus memikirkan kejadian itu. Kejadian saat aku melihat sosok perempuan dan tertidur di halaman rumah sebelah. Hingga tak sadar, waktu sudah larut. Mataku sudah mulai lelah. Dan lama-lama akhirnya aku pun terlelap di tempat tidurku. Aku melihat sosok perempuan itu kembali hadir di dalam mimpiku. Sosok itu muncul dengan posisi yang sama seperti aku melihatnya di balkon rumah sebelah. Wajahnya yang sama, wajah yang marah. Tidak hanya sekali, bahkan hampir tiap malam dia selalu hadir dalam mimpiku. Kehadirannya selalu tampak dengan raut muka yang sangat marah. Hal ini mulai menggangguku dan mulai membuatku takut. Aku pun memberanikan diri untuk kembali melihat rumah sebelah. Sekarang aku mulai mengintip melalui halaman belakang rumahku. Dari sana, aku bisa melihat keadaan halaman belakang rumah sebelah itu. Namun saat aku mengintip, ternyata pandanganku terhalang oleh tumpukan kayu serta tanaman jalar liar yang banyak tumbuh di sekitar kayu-kayu itu. Aku hanya bisa melihat sedikit ke dalam rumah tersebut. Ternyata di rumah tersebut terdapat kolam renang yang sudah tak terawat. Yang ada hanya sedikit air yang keruh dan bercampur lumut serta kotoran lainnya. Saat aku sedang asik mengamati lingkungan di sekitar kolam renang itu, aku dikejutkan dengan sosok perempuan yang tiba-tiba muncul dari dalam kolam renang tersebut. Sosok perempuan tersebut membuatku menjerit ketakutan karena keadaannya yang sudah tidak layak. Mukanya hancur setengah, tangannya penuh luka seperti terbakar. Rambutnya panjang dan kusut tak beraturan. Aku pun kehilangan nafsu makanku karena kejadian itu. Bundaku sangat khawatir dengan keadaanku. Akhirnya aku mulai bercerita kepada bundaku tentang kejadian yang aku alami. Sejak itu, aku dilarang untuk melihat keadaan rumah sebelah lagi. Aku pun disuruh untuk tidur sekamar dengan Jody supaya aku ada yang menemani. Sudah seminggu berlalu dari kejadian aku melihat sosok perempuan yang membuatku kehilangan nafsu makan itu. Sekarang yang aku hadapi hanyalah suara pintu terbuka dan langkah kaki. Namun suara-suara itu sudah membuatku menjadi terbiasa mendengarnya. Hari itu adalah hari Kamis dan biasa disebut malam Jumat. Malam itu tidak tahu kenapa aku tertarik untuk keluar rumah dan pergi ke halaman belakang sambil membawa komik yang aku baca. Aku kemudian duduk di ayunan yang ada di halaman belakang.
saat aku mulai asik dengan komikku, aku sedikit terganggu dengan suara gaduh di rumah sebelah. Sedangkan aku tahu bahwa rumah itu kosong. Terdengar suara ngobrol diiringi suara musik yang mengalun. Itu mulai terasa aneh dan membuatku penasaran. Aku sempat ragu untuk mencari tahu suara-suara gaduh itu. Namun rasa penasaranku mengalahkan keraguanku itu. Aku kemudian mulai berjalan dan mulai mengintip. Saat aku mengintip itulah, seperti biasa, yang langsung terlihat adalah kolam renang yang sudah tidak terawat. Tiba-tiba aku lari terbirit-birit sambil menangis dan memanggil bundaku. Bunda pun langsung menghampiriku dan memelukku. Bunda benar-benar kaget melihat keadaanku yang seperti itu. Bundaku dan ayahku kemudian berusaha menenangkanku. Aku terus menangis sambil sesenggukan. Dan ketika aku sudah tenang, aku mulai menceritakan kenapa aku seperti itu. Aku pun kemudian menceritakan semuanya kepada bundaku dan ayahku, apa yang aku lihat di rumah tersebut. Bundaku dan ayah terkejut mendengar ceritaku, dan akhirnya aku dibawa ke pesantren yang mungkin bisa membantuku. Sesampainya di sana, kami mulai bingung. Aku yang sakit, tapi kenapa adikku Jody yang diperiksa? Dan kata Pak Kiai, ternyata selama ini Jody bermain dengan sosok anak kecil yang menghuni pohon mangga di depan rumah. Sekarang aku tahu mengapa Jody senang sekali bermain berlari-larian di sekitar pohon mangga itu. Jody pun kemudian menjerit kesakitan saat diruqyah. Sosok anak kecil itu tidak mau lepas dari Jody, makanya Jody kesakitan. Sosok itu kemudian berbicara tentang rumah sebelah dan pohon mangga itu. Katanya kami keluarga harus pindah jika tidak ingin diganggu. Sosok itu pun bilang tentang Jody. Dia senang bermain dengan Jody, tapi hanya langsung menyuruh sosok itu untuk keluar dari tubuh Jody dan menjauhinya. Akhirnya semua terungkap. Rumah sebelah itu ternyata pernah terbakar, dan saat rumah itu terbakar, sedang ada pesta di rumah tersebut. Semuanya yang saat itu hadir terperangkap dalam rumah terbakar hidup-hidup. Itulah mengapa aku melihat banyak sosok yang ada di rumah sebelah tersebut. Kami sekeluarga akhirnya memutuskan untuk pindah dan meninggalkan rumah yang baru kami tinggali selama 3 bulan di Jakarta itu. Jadi kadang masih suka mencari-cari teman gaibnya itu. Saat meninggalkan rumah kami itu, dalam hati, aku berdoa untuk arwah-arwah yang terjebak di rumah kosong sebelah. Aku pun pergi dan mulai hidupku yang baru dengan keluargaku. Itulah pengalamanku yang mistis dan mengerikan tentang rumah sebelahku. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.